Pernahkah Anda merasa ingin lari dari segalanya? Saat dimana semuanya terasa hancur dan Anda tidak punya tempat untuk bersandar? Hari ini, kita akan bertemu dengan seorang pemuda bernama Yakub yang berada di posisi itu. Dia sedang melarikan diri, sendirian, dan ketakutan setelah menipu kakaknya sendiri. Tapi, di jalan yang sunyi itu, sebuah peristiwa luar biasa terjadi dan mengubah hidupnya selamanya. Yakub melarikan diri karena kakaknya, Esau, sangat marah dan ingin membunuhnya. Yakub telah mencuri berkat keluarga, dan sekarang dia menjadi buronan di padang gurun yang luas dan kosong. Saat matahari terbenam, dia tidak punya apa-apa selain tanah keras untuk tidur dan sebuah batu sebagai bantalnya. Dia merasa benar-benar ditinggalkan. Namun malam itu, dalam keheningan gurun, sebuah penglihatan ajaib datang dalam mimpinya. Yakub melihat sebuah tangga raksasa yang menghubungkan bumi hingga ke pintu langit. Malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Dan di puncaknya, Tuhan sendiri berdiri. Kemudian, Tuhan berbicara langsung kepada pemuda yang kesepian ini. Yakub, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku akan memberikan tanah ini kepadamu dan keturunanmu. Keluargamu akan tersebar ke seluruh bumi, dan melalui engkau, semua bangsa akan diberkati. Aku akan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau pulang. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Yakub terbangun dengan rasa gemetar. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian di tengah gurun itu. Dia berseru, "Wahai Tuhan, benar-benar ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Dia mengambil batu bantalnya, mendirikannya menjadi tugu, dan menuangkan minyak di atasnya. Dia menamai tempat itu Bita, yang berarti rumah Allah. Di sana, dia berjanji, "Tuhan, jika engkau menyertai aku seperti janjimu, aku akan memberikan 1/10 dari segala yang aku miliki kepadamu." Untuk pertama kalinya, Yakub bukan lagi seorang buronan yang ketakutan, melainkan pria yang berjalan bersama janji Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke negeri Haran, tempat tinggal pamannya, Laban. Setelah perjalanan yang sangat melelahkan, dia tiba di sebuah sumur di padang, dan saat itulah dia melihatnya seorang gadis bernama Rahel yang sedang menggembalakan domba ayahnya. Itu adalah cinta pandangan pertama. Begitu melihat Rahel, Yakub seolah mendapat kekuatan luar biasa. Dia sendirian menggulingkan batu besar yang menutupi sumur, menimba air, dan memberi minum domba-domba Rahel. Ketika dia memberitahu bahwa dia adalah sepupunya, Yakub menangis tersedu-sedu karena haru. Di negeri yang jauh ini, dia akhirnya menemukan keluarga, dan dia menemukan Rahel. Hatinya yang kesepian akhirnya terasa hangat kembali. Yakub tinggal bersama pamannya, Laban, dan segera menyatakan keinginannya untuk menikahi Rahel. Laban, seorang pebisnis yang cerdik, menawarkan kesepakatan. "Bekerjalah padaku selama 7 tahun, dan dia akan menjadi milikmu." 7 tahun terdengar sangat lama, bukan? Tapi Alkitab mencatat bahwa bagi Yakub, 7 tahun itu terasa seperti beberapa hari saja. Karena cintanya yang begitu dalam kepada Rahel, dia bekerja keras melewati panas dan dingin, hanya demi masa depannya bersama Rahel. Akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Yakub sangat bahagia. Namun, keesokan paginya saat matahari terbit, Yakub mengalami syok berat. Wanita di sampingnya bukan Rahel melainkan kakak perempuannya, Li. Yakub sangat marah. Dia mendatangi Laban dan berteriak, "Paman, kenapa paman menipu aku? Bukankah aku bekerja 7 tahun untuk Rahel?" Laban dengan tenang menjawab, "Di adat kami, tidak boleh menikahkan adik sebelum kakaknya. Kalau kamu masih mau Rahel, kamu harus bekerja 7 tahun lagi." Yakub, yang seumur hidupnya suka menipu, sekarang justru merasakan pahitnya ditipu. Namun, karena cintanya kepada Rahel begitu besar, dia setuju. Dia bekerja 7 tahun lagi, dan akhirnya menikahi kedua bersaudara itu. Disinilah cerita kita berakhir hari ini, dari mimpi sendirian
di atas bantal batu, hingga memiliki keluarga besar di negeri yang jauh. Yakub punya masa lalu yang berantakan, tapi Tuhan tidak pernah melepaskannya. Di jalan yang gelap, Tuhan memberinya janji, "Aku menyertai engkau." Dan melalui Rahel, Tuhan memberinya harapan. Memang benar, Yakub mengalami rasa sakit dan pengkhianatan. Namun di tahan-tahan yang sulit itu, dia belajar sesuatu yang sangat penting, kesabaran dan kepercayaan. Tuhan sedang membentuk sebuah keluarga, melalui dia keluarga yang nantinya memiliki 12 anak laki-laki dan menjadi bangsa yang besar. Kisah ini mengajarkan kita dua hal. Pertama, bahkan saat kita gagal atau melarikan diri, Tuhan tidak menyerah terhadap kita. Kedua, cinta sejati layak untuk diperjuangkan. Berapapun lama penantiannya, tapi drama keluarga Yakub baru saja dimulai. Jangan lewatkan kisah selanjutnya. 12 anak laki-laki Yakub.